Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online. Nah, video Bapak ini akan memberikan penjelasan mengenai pelajaran matematika, khususnya bangun datar. Selalu gunakan protokol kesehatan dalam segala kegiatan dalam suasana pandemi seperti ini, dan tetap semangat sebagai anak Indonesia yang cerdas dan bisa menyikapi segala situasi dan kondisi. Tetap semangat dan tetap belajar. Baiklah anak-anak, pagi ini Bapak mau menjelaskan mengenai pelajaran matematika, khususnya bidang datar. Banyak orang mengatakan itu bangun datar, tapi lebih mudahnya, lebih tepatnya kita katakan bidang datar. Dikatakan bidang itu karena punya dua dimensi, yaitu hanya punya panjang dan lebar. Nah, kita akan mempelajari mengenai keliling dan luas bangun datar. Yang pertama, ini bidang apa anak-anak? Pasti kalian mengenal bidang seperti ini. Ini namanya adalah persegi atau bujur sangkar. Dikatakan persegi atau bujur sangkar itu karena sisinya sama. Misalnya sisi di sini 4, maka di sini 4. Nah, itu baru dikatakan persegi. Jadi ciri-ciri persegi mempunyai sisi yang sama. Jadi 4 sisi yang sama. Prinsip dalam mengetahui keliling atau menghitung atau mengukur keliling sebuah bidang, misalnya sawah, itu mudah sekali. Jadi dikitari saja. Namanya keliling itu mubeng. Keliling itu mubeng. Jadi ya kita lihat saja. Jadi keliling bidang persegi ini bisa kamu tebak. Misalnya ini tanda sama, ini tanda sama. Misalnya pada soal matematika hanya diketahui satu sisi saja jumlahnya, misalnya apa itu panjangnya 4 cm. Disuruh menghitung keliling, kamu berputar saja. 4 tambah 4 ke atas, tambah 4 ke kiri, tambah 4 ke bawah. Itulah keliling. Semua prinsip menghitung, mengukur, mengetahui keliling bangun atau bidang datar adalah berputar, mubeng. Jadi kita jumlahkan saja berputar. Bidang datar manapun. Nah, itu. Jadi prinsipnya keliling itu berputar. Ingat itu, berputar mubeng. Jadi kalau disuruh menghitung keliling lapangan berapa sentimeter, berapa meter keliling lapangan, ya dihubungi saja pakai meteran. Dikitari saja dengan meteran. Itu. Kalau disuruh Pak guru olahraga berapa langkah, ya kita berputar. Berapa langkah itu. Sederhana ya anak-anak. Hal yang sama pada bidang yang kedua, yaitu persegi panjang. Jadi misalnya persegi panjang ini mempunyai 4 cm, misalnya mempunyai lebar 4 cm. Bayangkan saja ini lapangan sepak bola, kemudian 8 cm untuk panjangnya. Disuruh menghitung keliling, ya kita berputar saja. Panjang sini, kita berputar, hubungi, gitu. Dan kita jumlahkan. Jadi 4 tambah 8 tambah berapa sini? Nah, ini otomatis sama. Nah, di sini juga 4, ini terus 8. Kita jumlahkan saja. 4 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 8. Berapa anak-anak itu? Ya, 2
24. Jadi jumlah sekian keliling ini adalah 24 cm. Misalnya kalau ini lapangan ya wajarnya ya meter gitu ya. Meter ini lapangan apa? Meter ini kira-kira. Nah, kita terapkan dengan rumus yang kalian ketahui sebelumnya di kelas 4 atau kelas 5, mungkin itu 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, itu 2 kali, maksudnya panjang tambah lebar dikalikan 2 kali panjang tambah lebar. Jadi kita menjumlahkan panjang tambah lebar dulu. Panjangnya berapa? 8, gitu kan? Lebarnya 4 dikalikan 2 kali, kan sama dengan ini. Panjangnya bawah ini sama samping 2 kali ya tambah ini. Nah, 2 kali. Jumlahnya berapa? 2 kali 12 sama dengan 24. Sama kan? Ini bukti kalau cara menghitung, mengukur keliling sebuah bidang itu mudah, yaitu dikelilingi saja, ditambahkan. Hal yang sama juga berlaku pada bidang yang kedua, ini namanya segitiga. Kalian pasti sudah mengetahui ya, segitiga. Segitiga. Disuruh menghitung keliling, ya berputar saja. Bidang yang keempat, ini namanya jajaran genjang. Jajaran genjang. Prinsip menghitung keliling sebuah bidang seperti ini, menghitung keliling jajaran genjang ini juga sama. Kelilingnya berapa jajaran genjang ini? Dihubungi saja, berputar saja ya. Kita tambahkan. Nah, sisinya mana misalnya ini 5, karena ini bidang miring, biasanya lebih panjang. Ini 8. Ya kita tambahkan 8 tambah 5 tambah 8 tambah 5 lagi. Berarti keliling. Di menghitung keliling sesederhana itu, tidak pakai rumus pun bisa. Nah, itu nalarnya. Berikutnya, prinsip keliling berlaku pada semua bidang data. Jadi ketika disuruh menghitung keliling belah ketupat, ini namanya belah ketupat, Bapak perkenalkan. Ini layang-layang yang kamu panjer setiap sore itu. Prinsip menghitung, mengetahui keliling belah ketupat, kemudian layang-layang, yang berikutnya ini trapesium. Trapesium ini bermacam-macam, sebuah bidang yang seperti ini, yang garisnya tidak sama panjangnya, bentuknya seperti ini. Ada yang sama kaki, ada yang sembarang. Ini namanya sembarang. Kalau sama kaki ini agak ke sini. Nah, ini sama kaki. Sampai sini sama kaki. Nah, ini sembarang. Trapesium, siku-siku. Trapesium sembarang. Ini juga trapesium. Prinsip menghitung kelilingnya sama, berputar. Kita tambahkan pokoknya. Ini panjangnya tidak sama, misalnya sini 5, sini 6, ya tambahkan saja. Tambahkan saja. Begitu anak-anak mengenai keliling. Sekarang kita belajar mengenai luasnya. Berapa keliling sawah Pak Madi? Kita mudah bawa meteran dihubungi. Nah, kalau sudah tahu kelilingnya, sekarang kita tahu luasnya. Mengetahui luasnya bagaimana? Berapa luas sawah Pak Jono misalnya? Kalau bentuknya seperti ini, nah kalau seperti ini bagaimana sawah itu? Kan bermacam-macam. Nah, mari kita belajar. Jadi itu pemanfaatan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, yang sederhana dulu, yang paling mudah dulu Bapak jelaskan
Bagaimana cara mengetahui luas? Mengetahui luas persegi. Prinsip mengukur, mengetahui luas sebuah bidang sederhana juga, sesederhana mungkin, yaitu panjang kali lebar. Nah, jadi prinsip luas semua bidang datar, yaitu panjang kali lebar. Nah, ini prinsip ini perlu kalian tanamkan. Jadi ketika disuruh untuk mencari luas, prinsipnya sederhana, panjang kali lebar. Kita buktikan apakah prinsip ini berlaku mandi, mujarab. Mari kita buktikan. Yang pertama persegi. Misalnya persegi ini mempunyai 4 cm, ini 4 cm. Otomatis di sini 4 cm. Sama 4 cm. Nah, menghitung luasnya. Loh, panjangnya mana, Pak? Oh, ini sama sisinya. Nah, kebetulan panjang dan lebarnya sama. Tapi prinsip itu tetap berlaku, panjang kali lebar. Berarti panjang luas persegi panjang kali lebar. Kebetulan panjang dan lebarnya sama. Nah, coba kita terapkan. Itu kenapa kebanyakan menyebutnya sebagai sisi. Nah, sisi. Sisinya berapa di sini? 4 misalnya ya. Sisi kali sisi sama, kebetulan. Tapi prinsip panjang kali lebar kita terapkan. Nah, berapa? 4 kali 4. Sedangkan ini kalau kita pakai panjang kali lebar, panjangnya kebetulan sama. Ya sama, 4 kali 4. Sama kan? Jadi akan ketemu hasil yang sama, 16. Nah, ini contoh persegi. Yang berikutnya mencari luas persegi panjang. Kita terapkan ya, sisi. Tadi kita kenal sisi pada bujur sama atau persegi. Sekarang persegi panjang. Dalam menghitung luas persegi panjang ini, sisi yang berbeda, makanya kita lebih mudah memakai panjang dan lebar. Bukan istilah sisi pendek, sisi panjang, tidak. Kita pakai yang panjang yang katakan panjang, yang lebar kita katakan lebar. Prinsipnya sederhana lagi, luas persegi panjang Bapak hapus saja ya yang di bawah ini. Prinsip luas tetap panjang kali lebar. Kita terapkan. Panjangnya berapa? 8, lebarnya 4. 8 kali 4. Nah, di sini kita temukan titiknya 2 cm. Kalau senti, kalau meter, kita aja ya. Kalau meter, kalau senti, tergantung soalnya. Begitu kan?